Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzina nasta'inu umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi shodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji ke Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus seluruh siswa-siswi SMA 1 Ciranjang yang Bapak banggakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, peserta semua hadirin, peserta sematren atau sanlat SMA 1 Ciranjang. Sebelum melanjutkan materi, Bapak akan mengulang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mulia berakhlakul karimah. Kemarin membahas tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Di sana banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 3 nasihat untuk diperhatikan. 3 pesan Rasulullah SAW layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bertakwa di mana saja, kebaikan yang menghapuskan kesalahan, dan akhlak yang terpuji. Yang pertama kita akan membahas yaitu bertakwa di mana saja. Definisi takwa, Bapak akan menanyakan ke kalian, pernahkah kalian berjalan di tempat yang berduri? Pasti jawabannya pernah. Lalu apa yang kamu lakukan di tempat kalian berjalan di tempat yang berduri? Pastinya kalian senantiasa berhati-hati, waspada, penuh keseriusan. Maka demikianlah takwa yang sebenarnya. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan sebaiknya akhlak yang terpuji. Diriwayatkan Tirmizi. Seperti iklan minuman ringan, di mana saja, kapan saja, Coca-Cola. Maka nasihat Nabi Muhammad SAW bahwa menunjukkan bahwa kita harus bertakwa di mana saja. Sedangkan perintah takwa kapan saja terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan dan harus usaha yang harus senantiasa usaha yang sangat keras. Akan sangat mudah bertakwa itu diraih ketika kita bersama orang lain. Tetapi bila kita tidak ada orang lain, maka maksiat yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita berkumpul di dalam suatu majelis zikir, pikiran, hati kita, pandangan kita akan senantiasa terjaga dengan baik. Tetapi ketika kita berjalan sendirian di suatu tempat keramaian atau tempat pusat pembelanjaan, maka pikiran, pandangan kita tidak bisa terjaga. Untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun saja, maka perlunya kita menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun melalui malaikat-malaikatnya. Yang kedua yaitu kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Setiap orang selalu melakukan kesalahan. Hari ini mungkin sudah melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun tidak sadari, sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, segeralah kita melakukan kesalahan. Lakukan kebaikan.
Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, wallahu ya'idukum maghfirah minhu. Ya, artinya sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan terhadap dosa-dosa di dunia dan akhirat. Untuk dosa yang merugikan kita sendiri, maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada orang yang ketika dia sakit senantiasa dia bersedekah. Mungkin selama dia sehatnya dia tidak pernah bersedekah, lupa dengan fakir miskin, lupa dengan membayar zakat apa yang kalian selama ini mereka dapatkan, agar penyakit segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit yang kita miliki itu adalah kesalahan yang kita pernah lakukan. Sedangkan dosa yang dilakukan terhadap orang lain, maka perlu dilakukan adalah memohon maaf, yang bagi beberapa orang yang sangat sulit kita lakukan, karena memohon maaf duluan itu susah. Yang mengganjal itu adalah setan. Segeralah minta maaf. Seperti diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Ibnu Ummi Maktum, beliau memeluknya dengan sangat erat. Rasulullah berkata, inilah orangnya yang membuat aku ditegur Allah Subhanahu wa taala. Surat As-Saba. Setelah meminta maaf, kemudian bawalah suatu hadiah atau makanan kepada orang tersebut, maka kesalahan tersebut insya Allah akan dihapuskan, akan dimaafkan. Yang ketiga yaitu akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji adalah keharusan bagi seluruh umat muslim wal muslimat. Tidak memiliki akhlak tersebut akan dapat mendekatkan seseorang dalam sikap siksaan api neraka. Dari beberapa jenis akhlak itu terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan adalah akhlak terhadap tetangga, saudara, semuanya sekiranya. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang ya tetangganya tidak aman dari gangguannya. Diriwayatkan Bukhari. Dari hadis tersebut peringatan Allah yang sangat keras sampai diulang 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang yang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Maka terkadang kita perlu introspeksi dengan menanyakan kepada tetangga, kepada saudara kita, apakah kita mengganggu mereka. Itu dari materi yang sekarang. Silakan kalian pahami ayat di atas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak hari ini bermanfaat, khususnya buat Bapak, umumnya buat kita semua. Apabila ada yang benar, itu adalah petunjuk dari Allah. Apabila yang salah, itu adalah kesalahan Bapak pribadi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.